Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anjeli dari Prodi PAI 52. Di sini saya akan mempresentasikan analisis strategi dan artikel jurnal untuk mata kuliah metode penelitian dengan tema pengaruh pendidikan agama Islam. Pertama-tama yang saya hormati itu dosen pengampu Akang Mulewan dan teman-teman yang saya banggakan sekalian. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membacakan tentang yang pertama ada pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap tingkat ketaatan beribadah peserta didik SMP Negeri 2 Mojoanyar, Mojokerto, dan dirilis tahun 2022 yang berlokasi di SMP Negeri 2 Mojoanyar, Mojokerto, melalui pendekatan kuantitatif, dan di sini menggunakan teknis analisis data dalam pengambilan sampel, menggunakan teknik random sampling, dan dalam pengumpulan data, penilaian ini menggunakan teknik angket, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya, temuan dan hasil dalam skripsi ini yaitu pemahaman materi pendidikan agama Islam serta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Mojoanyar mendapatkan nilai persentase dengan 50%. Dengan demikian, nilai ini menunjukkan kategori sedang. Yang selanjutnya yaitu tingkat ketaatan beribadah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Mojoanyar mendapatkan nilai persentase sebesar 67,42%, berada pada interval 50% sampai 70%. Dengan demikian, tingkat ketaatan beribadah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Mojoanyar berada pada kategori sedang. Selanjutnya yang ditulis oleh Azmi Sofia Mar'ah dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Netflix Classroom Bertautan Video Pembelajaran YouTube terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Pembelajaran PAI Kelas 8 SMP 35 Surabaya. Diterbitkan tahun 2022 yang berlokasi di SMPN 35 Surabaya melalui pendekatan kuantitatif dan melakukan teknik analisis datanya menggunakan metode observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis datanya menggunakan analisis regresi linear dan uji T dengan bantuan SPSS versi 25. Temuan dan hasil yang beliau temukan yaitu menghasilkan persamaan analisis regresi linear Y sama dengan 19,844 ditambah 0,606 X yang menunjukkan nilai positif. Kemudian koefisien determinasi R2 bernilai 0,324 atau 32,4%. Dan nilai L, nilai PT, hitung Z sebesar 6000,107 dengan nilai signifikansi yaitu 0,00. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Dan selanjutnya oleh Halimatus Sa'diyah yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Lamongan. Diterbitkan pada tahun 2022 yang berlokasi di SMP Negeri 2 Lamongan menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sini temuan dan hasilnya yaitu menunjukkan bahwa pada nilai konstanta
88,129 menerangkan bahwa jika Y sama dengan 0 atau variabel hasil belajar siswa tidak ada, maka nilai X penerapan model pembelajaran contextual teaching dan learning adalah 88,129. Nilai koefisien regresi hasil belajar siswa menghasilkan nilai 0,018, memiliki arti bahwa setiap penambahan satu poin variabel maka akan meningkatkan modal pembelajaran kontekstual teaching dan learning sebesar 1,80% dan hasil dari analisis kolerasi sebesar 0,049 berada pada interval 0,00 sampai 0,199. Dan yang keempat yaitu oleh Henik Nur Indasari yang berjudul Pengaruh Penerapan Teori Belajar Siberetik Terhadap Peningkatan Pemahaman Siswa pada Materi PAI di SMPN 22 Surabaya. Diterbitkan pada tahun 2022 yang berlokasi di SMPN 22 Surabaya menggunakan metode kuantitatif. Di sini teknis analisis datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Temuan dan hasil yang diperoleh oleh Henik ini yaitu penerapan teori belajar sibernetik di SMPN 22 Surabaya yang diukur melalui pemberian soal berupa angket tentang penerapan teori belajar sibernetik kepada siswa didapatkan hasil akhir yaitu 87,42%. Maka dapat diperoleh kesimpulannya bahwa penerapan teori belajar sibernetik terhadap pemahaman siswa termasuk dalam kategori yang sangat baik berdasarkan kategori persentase yang ada. Dan pemahaman siswa pada materi PAI pada kelas eksperimen sebelum penerapan teori belajar sibernetik bisa dilihat berdasarkan data nilai persentase dan post-test. Selanjutnya yang kelima oleh Iin Zainul Khairiyah, yaitu dengan judul Pengaruh Penerapan Grup P-Bullying Terhadap Psikologi Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas 8C di MTS Tarbiyatul Islam Sokotuban. Dirilis pada tahun 2022 yang berlokasi di MTS Tarbiyatul Islam Sokotuban dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil yang diperoleh yaitu nilai koefisien determinasi R2 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pergrup bullying terhadap psikologi belajar sebesar 13,6% dan sisanya 86,4% dipengaruhi oleh sudut pandang lain. Berdasarkan pada uji SPSS, nilai kolerasi senilai 0,369 dengan nilai signifikansi 0,019 lebih besar dari 0,05. Maka dinyatakan berkolerasi antara pergrup bullying terhadap psikologi belajar. Selanjutnya oleh Khofisna Nikmatul Aliyah yang berjudul Pengaruh metode hipotesis terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMPN 1 Waru Sidoarjo. Yang dirilis pada tahun 2022 yang berlokasi di SMPN 1 Waru Sidoarjo menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasilnya yaitu dilihat dari hasil koefisien determinasi R2 sebesar 0,397. Maka pengaruh metode hypothesing mendistribusikan pengaruhnya sebesar 39,7% terhadap minat belajar serta didik. Sedangkan pada persentasenya yaitu 60,3%. Pengaruh dari faktor yang lainnya dan dibuktikan dengan hitung sebesar 6.438 lebih kecil dari tabel 1998 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 yang artinya ada pengaruh dalam kategori sedang atau cukup. Selanjutnya oleh Lukman Hanif
dengan judul Pengaruh Pemahaman Materi Akidah Akhlak subbab tahun terhadap perilaku filantropi serta didik kelas 8 di SMPN 3 Waru Sidoarjo. Dirilis tahun 2002 yang berlokasi di SMPN 3 Waru Sidoarjo menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan teknis analisis datanya itu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Temuan dan hasilnya yaitu pemahaman materi akidah akhlak. Subba'da tahun peserta didik kelas 8 SMPN 3 Waru Sidoarjo mendapatkan nilai persentase sebagai berikut untuk kategori tinggi sebesar 47%, kategori sedang sebesar 47% dan untuk kategori rendah sebesar 6%. Dengan demikian, diambil kesimpulan bahwa nilai ini menunjukkan kategori tinggi dan sedang. Selanjutnya perilaku filantropik serta didik kelas 8 SMPN 3 Waru Sidoarjo mendapatkan nilai persentase sebesar 86,16% pada interval 75 sampai 100%. Selanjutnya di sini ada Rahmat Agus Darmawan yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Resitasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 9 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Seman 2 Sidoarjo. Dirilis tahun 2022 yang berlokasi di Seman 2 Sidoarjo. Sini menggunakan metode kuantitatif dan teknis analisis datanya menggunakan kuesioner, angket, dokumentasi, dan observasi. Temuan dan hasil yang didapatkan yaitu dalam penerapan metode resitasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan di Seman 2 Sidoarjo tergolong cukup. Dan yang kedua, untuk hasil belajar siswa kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam di Seman 2 Sidoarjo tergolong dalam kategori tinggi. Dan selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh penerapan metode resitasi terhadap hasil belajar siswa kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam di Seman 2 Sidoarjo. Dan selanjutnya di sini ada Zahratul Aliyah Ulfayati dengan judul Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Ketaatan Menjalankan Tata Tertib Siswa Min 1 Kota Surabaya. Dirilis pada tahun 2022 dan berlokasi di Min 1 Kota Surabaya dengan pendekatan kuantitatif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dan hasil yang didapatkan yaitu pembelajaran akidah akhlak kelas 5-1 Kota Surabaya sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup akidah akhlak yang tertulis di KMA nomor 183 tahun 2019, maka melalui penyebaran angket memiliki kategori cukup, baik terbukti hasil responden siswa terdapat frekuensi 191, di mana hasil perhitungan persentase diperoleh 63%. Dan yang terakhir oleh Sri Bulan, yaitu pengaruh pembelajaran Al-Quran Hadis secara virtual, berbantuan Teams dan motivasi belajar terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa Man Insan Cendekia Pasir. Dirilis tahun 2021 berlokasi di Man Insan Cendekia Pasir dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Temuan dan hasil yang didapatkan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran Al-Quran Hadis secara virtual berbantuan Teams terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa karena nilai P-Palue. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa karena nilai P-Palue lebih kecil yaitu 0,0. Mungkin itu dari skripsi yang tadi saya sebutkan. Untuk selanjutnya yaitu jurnal ya. Di sini yang pertama dari Ahmad Zain
Ahmad Zain, Sartono, dan Asep Mahpudin yang berjudul Pengaruh Gaya Komunikasi dan Keteladanan Guru Terhadap Disiplin Siswa dalam Pendidikan Islam. Studi kasus di Sekolah Dasar Islam Budi Mulia dan Bintaro Ciputat, Tangerang Selatan. Dirilis tahun 2019 yang berlokasi di Sekolah Dasar Islam Budi Mulia 2 Bintaro Ciputat, Tangerang Selatan. Menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Temuan dan hasil yang mereka temui yaitu gaya komunikasi guru memiliki pengaruh 20,2% dan signifikan terhadap kedisiplinan siswa dalam pendidikan agama Islam di SD Budi Mulia 2 Bintaro. Dan yang kedua, keteladanan guru memiliki pengaruh 13,5% dan signifikan terhadap kedisiplinan siswa dalam pendidikan agama Islam di SD Mulia 2 Bintaro. Dan yang kedua oleh Tri Adi Muslimin dan Ari Kartiko yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf Internasional Nurul Ummah Pancet Mojokerto yang dirilis tahun 2020 berlokasi di Nurul Ummah Pancet Mojokerto menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan temuan hasil yang didapatkan adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap mutu pendidikan. Yang kedua, besarnya pengaruh sarana dan prasarana terhadap mutu pendidikan yaitu 36,4%, sedangkan pengaruh prasarana terhadap mutu pendidikan yaitu 17,0%. Maka diketahui bahwa variabel sarana yang paling dominan mempengaruhi mutu pendidikan. Yang selanjutnya oleh Abdul Majid Yohanes Kurniawan dengan judul Pengaruh Pengertian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Mandua, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang dirilis tahun 2020 berlokasi di Mandua, Manggarai, Nusa Tenggara Timur menggunakan metode kuantitatif. Temuan hasil yang mereka dapatkan adalah madrasah berpengaruh positif terhadap manajemen madrasah yang lebih bersifat transparan, akuntabilitatif, kolaboratif, koordinatif, dan tetap menjaga karakteristik madrasah. Konferatif, participation, menangguman berbasis religius menjadi model dalam peningkatan mutu pendidikan di Mandua, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat itu oleh Icep Irham, Puji Syukri, Soni Samsul Rijal, Muhammad Jaswidi Alhamdani dengan judul Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Kualitas Pendidikan yang dirilis tahun 2019 berlokasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Pangandaran. Di sini menggunakan teknik kuantitatif. Dan teknis analisis datanya menggunakan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Temuan hasil yang mereka dapatkan yaitu kegiatan keagamaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Pangandaran termasuk berkategori cukup. Yang kedua, berkualitas pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Pangandaran termasuk kategori cukup. Dan terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Pangandaran. Yang kelima oleh Ahmad Afif dan Ridwan Idris yang berjudul Pengaruh Implementasi Manajemen Kelas Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaluddin Makassar. Dirilis tahun 2016 yang berlokasi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaluddin Makassar. Di sini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu rumus regresi dan linear sederhana. Temuan dan hasilnya itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi manajemen kelas dan perilaku belajar di mana ini berarti makin baik implementasi manajemen kelas, maka makin baik pula perilaku belajar mahasiswa.
Selanjutnya yaitu ada Indri Mahmudah dan Nur Hidayat yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Karakteristik Siswa pada Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. Dirilis tahun 2022 yang berlokasi di SD Negeri 32 Palembang. Di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknis analisis datanya menggunakan wawancara kepada 10 orang siswa sebagai responden dengan pengambilan data melalui angket. Ini temuan dan hasil yang didapatkannya yaitu pengujian statistik melalui data angket pendidikan agama Islam terhadap karakter siswa di SD Negeri 32 menyatakan persamaan regresi linear sederhana dapat diterjemahkan dengan nilai konstanta berjumlah 6.537 yang mengandung makna yaitu nilai konsisten pada variabel angket karta siswa yaitu sebanyak 6.537. Lalu koefisien regresi X sebanyak 0,876 membuktikan bahwa setiap penambahan 1% nilai angket pendidikan agama Islam, maka nilai angket karakter siswa akan bertambah banyak 0,876. Koefisien regresi linear sederhana dinyatakan bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terdapat Y adalah positif. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu oleh Sinta Kartika, Husni, dan Saiful Milah dengan judul Pengaruh Kualitas Sarana dan Prasarana Terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Rilis tahun 2019 menggunakan metode kuantitatif. Temuan dan hasil yang mereka temukan yaitu kualitas sarana dan prasarana di SMK Al-Huda Turalak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,83 tergolong pada klasifikasi sedang karena berada pada kisaran skor antara 46,15 sampai dengan 52,00. Selanjutnya yaitu oleh Al-Zawir Abdul Somad yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap Penerapan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Islam. Dirilis tahun 2022 melalui pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil yang mereka dapatkan yaitu pengaruh COVID-19 pada penerapan pendidikan karakter dan pendidikan Islam. Kesimpulan ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagian besar karakter yang dilakukan selama wabah COVID-19 termasuk naluri, kebiasaan, kemauan, dan suara hati. Dan di sini ada dari Eli Hamid dan Masyar Idris. Pengaruh implementasi kurikulum 2013 terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Zisman 1 Lautang Sidrap dari tahun 2013 berlokasi di Zisman 1 Lautang Sidrap dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan hasilnya yaitu bahwa harga koefisien dihitung sebesar 0,993 yang secara kontinu berada pada interval 0,800 sampai dengan 1,000 dengan kategori sangat tinggi atau dengan memperbandingkan harga kritik R pada tabel produk momen di mana R hitung sama dengan 0,993 lebih kecil L tabel sama dengan 0,424 untuk taraf signifikan 1% pada N sama dengan 36. Sehingga dapat dinyatakan bahwa HO ditolak dan HI diterima dengan suatu kesimpulan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan implementasi kurikulum 2013 dengan motivasi belajar peserta didik pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti di di SMA Negeri 1 Lautang.
Dan yang terakhir oleh Titin Syahrobiah, yaitu pengaruh metode pembelajaran praktik terhadap motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 4 sekolah dasar. Dari tahun 2016 berlokasi di SDN Kubangsari 1, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknis analisisnya yaitu menggunakan uji T. Untuk temuan dan hasilnya yaitu penerapan metode pembelajaran praktik kategori sangat baik, tingkat motivasi belajar siswa sebelum diterapkan metode pembelajaran praktik kategori sangat tinggi. Sesudah diterapkan metode pembelajaran praktik kategori sangat tinggi. Setelah diterapkan metode pembelajaran praktik kategori sangat tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari artikel skripsi dan jurnal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.